Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin alladzi jaa'a bi risalatis syari'ah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wa fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayati ala ummati zamanun yuhibbuna al-khamsa wa yansawna al-khamsa, yuhibbuna ad-dunya wa yansawna al-akhirah, wa yuhibbuna al-hayat wa yansawna al-maut ila akhirih. Hadirin jamaah sholat subuh Masjid An-Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih bisa melaksanakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala, yakni sholat subuh, dan alhamdulillah diberjemaahkan. Dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan hidup dan kehidupan kita senantiasa diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salam selamanya terlimpahkan kepada panutan kita Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, dan yang turut pada ajarannya sampai yaumil qiyamah. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan materi yang bulan yang lalu tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diintisarikan dari kitab Nasha'ihul Ibad, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayati ana ummati zamanun yuhibbunal khamsa wa yansawnal khamsa. Akan datang umatku di akhir zaman, mereka lebih mencintai 5 hal dibandingkan 5 hal yang lain. Yang pertama, bahasan kemarin adalah yuhibbunad dunya wa yansawnal akhirah. Mereka lebih mencintai dunia dan melupakan akhirat. Pada kesempatan ini materinya adalah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, yuhibbunal hayat wa yansawnal maut. Manusia akhir zaman, mereka lebih mencintai hidup dan kehidupan dan melupakan akhir mereka, yaitu kematian. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan pula dalam surat Ali Imran ayat ke-14, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, zuyyina lin-nasi hubbus syahawat. Dijadikan indah bagi manusia itu kecintaan dari berbagai macam kesenangan. Apa saja itu? Minan nisa. Yang pertama, perempuan. Wal banin, anak-anak dan keturunan. Wal qanatiril muqantarati, harta yang menumpuk-numpuk. Minaz zahab, dari emas. Wa fiddah, perak. Wal khailil musawwamati, kuda yang terpilih atau kendaraan mewah. Wal an'am, punya binatang ternak. Wal harth, punya sawah, punya ladang yang luas. Jadi Allah Subhanahu wa taala memang sudah menggariskan manusia itu kecenderungannya seneng pada hal-hal begitu. Benar gak kira-kira? Yang pertama, perempuan, pasangan hidup. Laki-laki senangnya sama perempuan,
perempuan senangnya sama perempuan, laki-laki. Itu normal. Makanya secara psikologi laki-laki itu kecenderungan ke perempuannya itu tergantung umur. Ini secara psikologi dan rata-rata. Kalau pubertas yang pertama, ya udah biasanya senangnya sama perempuan itu sesama. Kalau pun umurnya lebih tinggi, gak jauh banget. Kalau di bawahnya gak jauh banget. Tapi godaannya, biasanya nih, gak semuanya ya, godaannya kalau rata-rata nikahnya itu umur antara 22, normalnya 25 sampai 30 dia menikah, godaannya tahun pertama itu senengnya sama istri lain. Tanyanya sama jangan yang lain ya, tanya diri sendiri. Terutama awal nikah itu seneng kalau lihat perempuan lain yang sedang hamil muda. Godaan tuh. Kalau umur 30 sampai 40 kecenderungannya itu godaannya itu janda, Pak. Dirasa-rasain dan dipikir-pikirin. Jadi kalau antara umur 30 sampai 40 itu ketertarikannya itu bukan anak gadis, Pak, janda. Kalau perempuan ya duda. Makanya kalau kita lihat sekarang di Departemen Agama, di Pengadilan Negeri Agama, kasus perceraian di Indonesia, kalau dulu nomor pertama itu masalah ekonomi, Pak. Tapi sekarang 10 tahun terakhir, terutama zaman medsos ini, kasus paling banyak itu adalah kasus perselingkuhan. Laki-laki digoda, perempuan tergoda. Apalagi perempuan yang kurang kuat iman, rata-rata kalau laki-lakinya selingkuh, emang lu doang yang bisa dibalas, Pak. Bener gak kira-kira? Dan rata-rata perceraian itu mayoritasnya itu, kalau misalnya nikahnya di bawah 25 karena syahwatnya, keinginannya yang didominasi, dia perceraian lebih awal karena dilandasinya dengan keinginan. Ah, saya juga bisa, saya mampu. Tapi kenyataannya udah rumah tangga, ujiannya gak kuat, cerai muda. Tapi umur 30-40 tahun rata-rata umuran sedang-sedang, Mbak. Lihat kasus-kasus perceraian itu rata-rata di antara umur itu. Cuman ada yang kuat, ada yang enggak. Kalau tadi misalnya maaf ya, duit banyak, mobil mewah, harta melimpah, imannya gak kuat, jadi Pak. Tapi meskipun duit banyak, harta melimpah, tanah di mana-mana, imannya kuat, insya Allah masih bisa bertahan. Makanya Bapak kalau misalnya umurnya 40 tahun, insya Allah agak selamat. Karena 40 sampai 50 tahun itu agak anteng, tapi dikit. Anteng dikit, Pak. Nanti repotnya lagi, menjelang 60 ke atas, senangnya itu bukan sama janda lagi, Pak. Senang sama gadis, Pak. Coba lihat di medsos sekarang ini. Umurnya di atas 60, bahkan ada yang 70, nikahnya sama gadis, Pak. Contohnya misalnya di daerah Jawa Barat, punya penggilingan padi, hartanya melimpah. Istrinya umur 17 tahun. Yang kemarin rame mas kawinnya 3 miliar itu, istrinya umur berapa kira-kira? Masih muda, gadis, Pak. Jadi kalau misalnya perempuan, laki-laki udah sepuh, bukan tidak punya keinginan, punya keinginan. Cuman masalahnya ya tadi, kalau misalnya dia materinya banyak, jadi, Pak. Tapi kalau misalnya dia nggak sadar diri, wah, artinya sadar diri itu kemampuan dirinya secara biologisnya dan lain sebagainya, insya Allah masih selamat. Nah, jadi urusan perempuan atau misalnya urusan godaan itu pasti, Pak. Makanya di dunia ini banyak orang yang jatuh, baik dia jadi pimpinan di wilayah, bahkan pimpinan negara sekalipun gara-gara perempuan. Banyak, Pak. Bener nggak kira-kira?
usahanya sedang jaya, jatuh banyak juga gara-gara perempuan. Makanya saya sering sampaikan kalau anak muda itu kalau punya calon istri gak usah terlalu ideal, asal aja, asal cantik, asal pinter, asal solehah, kaya, terima. Ya kalau bahasa Sundanya itu dan dindun, dan dandanannya oke, din agamanya kuat, dundunnya banyak. Jangan cari calon istri yang dat dit dut. Dat jelek adatnya, dit pedit alias pelit, dut jadi kentut, pusing Mbak. Karena apa? Karena kadang-kadang banyak laki-lakinya seneng gara-gara istrinya solehah. Tapi gak sedikit suaminya sakit-sakitan gara-gara istrinya bawel Pak. Dan banyak juga terjadi, maaf ya, laki-laki itu sampai terjadi nikah lagi sama yang lain itu karena apa? Karena sang istri terlalu oper. Oper apa? Curiganya Pak. Biasa pulang jam 5, lewat 10 menit aja diinterogasi. Apalagi biasa pulang jam 5 sore, sampai rumah sampai jam 8. Dijelasin gak mau tahu, terus menerus begitu. Kadang-kadang sebagian laki-laki ada yang bilang begini, gue kagak aja dicurigain, apalagi bener, kurang kuat iman, akhirnya dijadiin Pak, yang kayak begitu. Nah, hadirin rahimakumullah, wal banin, kecenderungan manusia itu seneng kalau punya anak-anak, baik anak pribadi sebagai keturunan maupun punya anak buah yang banyak. Coba deh contohnya, kalau rata-rata, kalau umurnya belum nikah, yang dibanggain umur berapa Mas? Sekian, sekian, sekian. Apalagi kalau misalnya wajahnya masih kelihatan muda, umurnya udah tua, bangga banget. Tapi kalau misalnya sudah di atas 25, rata-rata kalau ketemu teman yang ditanya apa? Anaknya berapa Mas? Gitu ya. Dan kalau kita sudah punya anak keturunan, kalau ngobrol pasti yang dibanggain siapa? Anak-anaknya. Jadi di mata orang tuanya, namanya anak itu sejelek apapun, semeskipun anak kita banyak kekurangannya, itu paling seneng kita bangga-banggain. Anak saya nomor 1 begini, nomor 2 begini, nomor 3 begini. Itu kecenderungan manusia. Kalau pengusaha, di samping anak pribadi, ya anak buah. Karyawan saya 100, karyawan saya 1000. Wah, karyawan saya begini, begitu. Itu kecenderungan manusia. Wajar gak? Wajar. Fitrah gak? Fitrah. Karena memang menurut Al-Quran juga demikian. Kecenderungan manusia itu senang perempuan, kemudian anak-anak. Wal qanatiril munqantarati. Harta yang melimpah, harta yang menumpuk-numpuk, ngumpulin emas. Kalau sekarang mah zamannya teknologi, bukan emas lagi, Bitcoin gitu ya, atau kripto yang dikumpul-kumpulin. Emas, perak, kendaraan yang mewah. Bahkan kalau dalam hadis yang lain dinyatakan bahwasanya wa min alamati syaqawah, di antara tanda-tandanya orang itu celaka adalah may yanzuru fawqahu fid dunya wa yanzuru tahtahu fil akhirah. Kalau urusan dunia lihatnya ke atas, urusan akhirat lihatnya ke bawah. Tapi sebaliknya, wa min alamati salamah, di antara tanda-tandanya orang selamat itu adalah kalau urusan dunia dia lihatnya ke bawah, urusan akhirat lihatnya ke atas. Kalau contohnya misalnya kendaraan, dia bisa jalan masih bilang alhamdulillah, karena orang lain mah jalan aja sudah tidak bisa. Dia punyanya sepeda, alhamdulillah, orang lain mah masih jalan. Dia punya motor, alhamdulillah, meskipun motornya kredit. Kenapa? Orang lain mah masih naik sepeda. Dan demikian pula dia punya mobil sekalipun, alhamdulillah, meskipun mobilnya nggak mewah-mewah banget, orang lain mah masih pakai
motor. Tapi kalau tanda-tanda orang celaka ya sebaliknya. Orang lain beli mobil, dia yang panas dingin, Pak. Orang lain beli rumah mewah, dia malah yang setruk. Jadi tetap ketika ada orang lain itu lebih tinggi daripada dirinya, panas. Pengennya itu dirinya itu lebih hebat, lebih bagus, lebih indah, lebih mewah, lebih wah dibandingkan dengan orang lain. Makanya Rasulullah SAW itu mengingatkan bahwasannya setiap kenikmatan apapun yang dimiliki oleh seseorang pasti dikelilingi oleh orang-orang yang iri dengki. Likulli dzi nikmatin mahsud. Apa itu iri? Apa itu dengki? Iri dengki itu adalah orang yang tidak pernah senang kalau orang lain mendapatkan kenikmatan. Tipenya ada dua. Ada yang mengharapkan kenikmatan orang lain itu lenyap. Jadi kalau ada orang yang dihasudinya itu bangkrut, susah, rumah tangganya berantakan, anak-anaknya gak bener, wah merasa bangga dia, seneng. Hati-hati, hasud itu. Ada tipe hasud itu yang kedua, ada yang menginginkan apapun yang dimiliki oleh orang yang dihasudinya itu bisa dimiliki oleh dirinya. Ini rentan, Pak. Pebisnis, tukang dagang, tak terkecuali ustadz. Makanya surga itu bukan untuk ustadz, bukan untuk kiai. Karena ada mental ustadz, mental kiai ngiri sama orang lain. Ada gak kira-kira? Ya ada aja, biasa ngundang ke dirinya, tiba-tiba tahu-tahu ngundangnya ke orang lain. Panas. Biasa yang mimpin tahlil, mimpin apapun dia, tiba-tiba ada ustadz baru, orang masyarakatnya lebih percaya sama yang baru dibandingkan yang tua, panas. Nah, hati-hati. Nah, orang hasud ini gara-gara hasud bisa melakukan hal-hal yang tidak diinginkan dan dosa besar semua. Senjatanya orang hasud itu yang pertama itu adalah ghibah. Kalau bahasa kitanya itu gosip. Dia punya aib, dijelek-jelekan terus aibnya. Dia itu begini-begini. Tujuannya cuma satu, orang hasud itu bagaimana yang tidak disukainya atau yang dihasudinya itu jatuh. Bagaimana hancur. Atau bagaimana apa yang dimilikinya bisa dimilikinya. Contoh, jualan, ini soto, ini soto. Ini 10 tahun, ini 5 tahun. Biasanya belanja atau misalnya pada makannya di yang 10 tahun, gara-gara yang 5 tahun pada pindah langganannya. Ya? Terus dicari-cari kejelekannya itu. Tujuannya itu bagaimana langganannya itu kembali atau sebaliknya. Kemudian digibahin, digunjingin, gak mempan, makin naik tuh rezekinya. Makin dihormatin, makin disayangin, pengikutnya tambah banyak. Senjata orang hasud yang kedua adalah fitnah. Dia menuduh sesuatu yang tidak ada buktinya. Dia itu begini, tahu nggak dia kaya? Emang kenapa, Mas? Oh, perhatikan itu rumahnya. Maksudnya, coba kalau di atas jam 9 pasti lampunya mati, ada sinar yang nyala. Apa tuh? Paling lilin itu. Oh, pikirannya kemana-mana kan? Dibilangin babi ngepet lah, dibilangin nopol, nyupang lah, dan lain sebagainya. Yang penting apapun dilakukannya, memfitnah orang, yang penting orang yang dihasudin hancur. Nah, kemudian yang ketiga parah lagi, Pak. Digibah nggak mempan, difitnah malah naik. Yang ketiga senjatanya sihir, Pak. Datang ke dukun, disantet supaya jatuh. Emang santet ada? Rasulullah aja pernah, Pak, sama orang Yahudi, Pak, disantet, Pak. Jadi dosa-dosanya besar semua, Pak. Ghibah, dosa besar. Fitnah, asyaddu minal qatl, lebih kejam daripada pembunuhan. Kemudian sihir, itu akidahnya udah rusak, syahadatnya udah batal. Dosa besar itu gara-gara kita iri, dengki sama orang lain. Pokoknya kenapa habis sholat sih minimal kita istighfar 3 kali, minimal lah. Bahkan Rasulullah ngajarin
Rasulullah itu setiap harinya itu istighfar itu minimal 70 kali sampai 100 kali. Karena dalam perilaku kita yang kelihatan, yang disadari, yang tidak disadari, terutama hati kita yang kadang-kadang tidak dilihat oleh orang lain tapi kita yang merasakan, ada hal-hal yang memang menurut Allah nggak ridho. Istighfar terus, Pak. Ada perasaan itu istighfar, ada perasaan nggak senang sama orang lain, istighfar. Saking dahsyatnya Allah pun turunkan surat Al-Falaq kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang terakhirnya adalah wa min syarri hasidin idza hasad. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan orang yang iri dengki tatkala orang itu iri dan dengki. Jadi hasud itu kadang-kadang sifatnya situasional. Hadirin rahimakumullah. Jadi kecenderungan manusia itu menumpuk-numpuk harta, dari mulai emas, perak, kendaraan yang mewah-mewah. Kalau zaman dulu, kalau kendaraan mewah itu ya kuda yang terpilih lah. Kemudian punya binatang ternak, punya kebun, punya sawah hektaran, senang semua. Bahkan di bagian barat tuh ada yang seneng-senengin. Kadang-kadang ada yang kurang move on, padahal dia ngontrak, tapi paling seneng kalau ceritain empoknya, engkongnya, atau orang tuanya yang dulu. Tahu gak? Itu yang dipakai gedung ini, itu yang dipakai ini. Dulunya punya engkong saya. Wow, bangga. Bener ya Pak Edman ya? Iya, itu punya engkong saya dari ujung situ sampai ujung sini. Engkong saya itu tuh, hartanya tidak akan habis 7 turunan. Temennya nanya, lu nggak kaya? Gue turunan ke-8 katanya. Ah, iya, jadi udah ketemu habis, dari ngontrak dia sendiri. Jadi wajar orang itu seneng-seneng ngebanggain pangkatnya. Bahkan maaf, ketika ada saudaranya lebih tinggi jabatannya, padahal belum pernah dikasih apa-apa, seneng Pak bangga-banggain. Itu kan saudara saya. Bahkan meskipun nggak ada ikatan saudara sejarah darah yang paling dekat, sekampung saja bangga Pak, membanggakan orang lain. Wajar manusia. Dan itulah dihiasinya manusia dengan demikian. Tapi diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak orang yang mencintai itu semua, wa yang saunal maut, tapi sayang mereka melupakan bahwasannya perhiasan dunia itu sifatnya sementara. Sifatnya sementara. Mereka melupakan tentang kematian. Makanya Al-Qur'an menjelaskan alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermewah-mewahan telah melalaikan kamu. Kapan berhentinya sih kita dari keinginan itu? Sampai kita berkunjung ke alam kubur. Nanti kalau kita sudah mati, selesai Pak keinginannya. Oleh karena rahimakumullah, Islam itu bukan tidak membolehkan kaya. Justru Islam itu mengharuskan umatnya sebaiknya jadi orang kaya. Karena Allah mencintai orang mukmin yang kuat secara ekonominya dibandingkan mukmin yang lemah. Rasulullah SAW aja mensabdakan, al-yadul ulya khairum miyadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Jihad fisabilillah saja, sebelum mengorbankan jiwa, Allah sebutkan bi anfusikum dulu dengan bi amwalikum dulu, dengan harta dulu baru angpus. Dan banyak perintah-perintah agama yang mengharuskan orang itu mampu. Contoh ibadah haji, zakat, kesini yang sunah-sunahnya sedekah. Tapi jangan sampai karena kepentingan duniawi dan lain sebagainya kita melupakan bahwasanya awal akhir cepat lambat kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kematian. Ketika ada sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, umur umatmu ini rata-rata umurnya berapa?" Ma baina sittin wa sab'in. Umur umatku rata-rata ini adalah antara 60 70. Kalau di atas 70 ada jarang. Makanya alhamdulillah kalau di sini ada jamaah umurnya di atas 70 itu termasuk yang jarang. Kalau di antara nabi ada yang umurnya 1000 tahun, contohnya Nabi Nuh, sekarang udah nggak ada. Di atas 70 aja udah luar biasa Pak. Rasulullah aja umurnya berapa? 63 tahun. Berarti kalau misalnya punya 70 tahun udah bonus berapa? Udah bonus 7 tahun.
Alhamdulillah gitu kan. Makanya semakin tua itu, maaf semakin sepuh itu bukan semakin menjadi-jadi, justru kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Indikasinya 40 tahun, Pak. Kalau 40 tahun dia sudah mulai ke kanan, udah mulai introspeksi diri, kehidupan yang lebih baik untuk urusan akhirat, insya Allah mudah-mudahan dalam hidayah Allah sampai akhir hayatnya husnul khotimah. Tapi kalau udah 40 tahun ke atas masih ngiri terus, masih seneng wadon kata orang Cirebon itu, masih seneng janda, masih seneng mabok dan lain sebagainya, takutnya nggak dikasih hidayah, Pak. Jadi alhamdulillah saya tuh paling seneng kalau di Masjid An-Nur itu udah mulai kompak. Tapi rata-rata ya 80%-nya ya di atas 40 tahun ya. Mungkin 90%. Nah, insya Allah dinahimakumullah. Karena apa? Karena masalah umur nggak ada yang tahu, Pak. Siapa tahu Bapak Ibu duluan, saya belakangan. Betul nggak? Atau sebaliknya, saya belakangan, Bapak Ibu duluan. Nggak ada yang tahu. Atau saya duluan nggak apa-apa, tapi yang layat ya. Ya, umur gak ada yang tahu. Oleh karena itu, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, yuk kita persiapkan untuk bekal kita nanti di akhirat. Karena miskin tidak ada yang pasti untuk kita. Kita nggak pasti jadi orang kaya, tapi satu-satunya kepastian dari Allah untuk kita adalah mati. Siapapun pasti akan mengalami kematian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.